Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa PIB TV rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan series kita Qissatul Anbiya, kisah-kisah luar biasa para nabi, yang sekarang kita akan bahas bagian keempat, kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus, sebagaimana kita ketahui, kisah beliau yang sangat masyhur adalah terkait ujian yang beliau dapatkan ketika beliau ditimpa satu kesulitan di dalam perut ikan paus. Nah, sebelum pada ujian tersebut kita tarik ke belakang, Nabi Yunus adalah nabi yang Allah perintahkan untuk berdakwah pada satu kaum, ya, yang diberi nama Ninawa, kaum Ninawa, di mana kaum tersebut menyembah berhala patung singa yang besar, dan kaum tersebut sangat amat susah untuk dinasehati, sehingga banyak membangkang dan tidak taat kepada Nabi Yunus alaihi salam. Setelah sekian lama berdakwah, ternyata Nabi Yunus tidak mendapatkan respon yang baik dari umatnya, sehingga Nabi Yunus putus asa. Nabi Yunus marah dan meninggalkan medan dakwah yang Allah amanahkan kepada beliau. Dan ini terekam dalam surah Al-Anbiya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَظَنُّونُ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Dan Zannun, yaitu Yunus alaihi salam, ketika pergi dari medan dakwahnya, pergi meninggalkan umatnya dan memilih untuk berdakwah di tempat yang lain kepada umat yang mau mendengar kepada beliau, dalam kondisi marah karena tidak mendapat respon yang baik dari umatnya. Maka Allah mengatakan fadzanna allan naqdiru alaih, dan Yunus mengira dengan dia pergi dari tempat dia berdakwah yang susah, yang sulit, Allah tidak akan mempersempit urusannya, Allah tidak akan memberikan dia ujian yang lain. Nah, maka Allah pun memberikan ujian tentunya. Maka Nabi Yunus menumpang pada sebuah kapal, dan kapal tersebut banyak juga penumpangnya dan juga muatannya banyak. Ternyata Allah jadikan kapal itu kelebihan muatan. Setelah dikeluarkan semua yang ada dalam kapal tersebut, ternyata tetap tidak mampu menampung jumlah penumpang yang ada di situ. Maka dilakukan undian untuk ada orang yang harus dikeluarkan dari kapal. Diundi sekali keluar nama Nabi Yunus, 2 kali keluar nama Nabi Yunus, hingga 10 kali undian, ternyata yang keluar juga nama Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus mengatakan, sudah, mungkin ini adalah teguran dari Allah karena saya telah meninggalkan medan dakwah yang Allah amanahkan kepadaku. Maka Nabi Yunus pun naik di atas kapal, kemudian beliau meloncat di tengah samudra, di tengah lautan, dan pada waktu itu serta-merta datang ikan paus yang melahap beliau. Melahap beliau. Nah, ikan paus ini memang ciri khasnya, dia ketika memangsanya, ya, memangsa korbannya itu tidak digigit, ya, tapi langsung dilahap sehingga masuk ke dalam perutnya. Begitu juga Nabi Yunus, diceritakan beliau dilahap ikan paus dan masuk ke dalam perut ikan paus dan berada di kegelapan yang luar biasa. Beliau berada di kegelapan malam karena kejadian itu di malam hari, kemudian kegelapan di tengah samudra, ya, di dalam samudra tidak ada cahaya sama sekali. Kemudian kegelapan perut ikan paus yang tidak ada sumber cahaya juga. Tidak ada satupun yang bisa beliau seru untuk diminta bantu. Tidak ada satupun makhluk yang beliau bisa harapkan untuk menolong beliau. Hanya satu cahaya yang beliau harapkan, itu cahaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam banyak riwayat, Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus itu selama 3 hari atau 7 hari.
Dan riwayat yang paling masyhur mengatakan Nabi Yunus berada di perut ikan paus itu selama 40 hari. Subhanallah, sungguh lama. Maka pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah, rahasia bagaimana Nabi Yunus bisa selamat, ini yang akan menjadi pokok bahasan kita untuk kita renungi, untuk kita fahami bagaimana usaha ikhtiar Nabi Yunus sehingga bisa selamat dari ujian yang luar biasa tersebut. Pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman Allah, fanada fiz zulumat. Maka ketika Nabi Yunus berada di tengah perut ikan paus tadi, maka Nabi Yunus menyeru, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Apa doanya? Catat, ini doa yang luar biasa. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang doa Nabi Yunus ini, da'watuz zinnuni, doa Yunus, ya doa Zannun, idda'a wa huwa fi batnil huti, yang beliau berdoa ketika di dalam perut ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Rasulullah, innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Sesungguhnya tiada satupun orang muslim yang berdoa dengan doa tersebut, doa yang sama dengan doanya Nabi Yunus, kecuali Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya, Allah akan mengabulkan apapun yang dia minta. Fi syai'in qattun, apapun itu bentuknya, illa istajaballahu lahu. Allah pasti akan mengabulkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan kisah Yunus tadi, fastajabna lahu. Maka kami terima seruan Yunus, kami kabulkan permintaan Yunus, fanajjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan Yunus dari kesulitannya, kami selamatkan Yunus dari musibahnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah cara kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat kunci teruraikannya berbagai macam masalah. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang ketika diucapkan, diyakini, diimplementasikan akan menjadi kalimat yang menjadi jalan keluar segala macam kesulitan, segala macam musibah, segala macam ujian. Maka didapati banyak doa-doa dalam hadis, dalam Al-Quran, di mana doa itu khusus meminta keselamatan, meminta diangkatnya dari musibah, dari kesulitan. Di dalamnya terkandung kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana doanya Nabi Yunus, beliau katakan la ilaha illa anta. Ada kalimat tauhid, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan para ulama mengatakan sesungguhnya Yunus alaihi salam ketika menyeru kepada Allah dengan doa kalimat tauhid tadi, sejatinya beliau sedang bertawassul, ya, bertawasul, menjadikan perantara dengan apa? Bil hal, dengan kondisi, dengan keadaan beliau saat itu ketika terkena ujian, ketika ditimpa musibah, dan kondisi beliau selama beliau hidup. Apa itu kondisinya? Kondisi beliau yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi beliau senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah, tidak pernah lepas dari diri beliau, tidak pernah lepas dari hati beliau, dan beliau hidup untuk mendakwahkan, mengangkat tinggi-tinggi kalimat la ilaha illallah. Maka tatkala beliau dalam kondisi kesulitan, beliau beliau cetuskan atau beliau ucapkan kalimat tersebut, kalimat tauhid itu, maka Allah serta merta langsung memberikan jawaban dan menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah, semoga kisah luar biasa ini menjadi renungan untuk kita semua, menjadi manfaat untuk kita semua. Doa Nabi Yunus bukan sekedar doa yang diucapkan begitu saja, namun di dalamnya terkandung makna yang luar biasa. Siapa yang bisa menjaga ketauhidan, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memegang satu kunci keselamatan dalam hidupnya, keselamatan dalam setiap ujiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.